Ya, Anda masih bersama Ngopi dan kita masih membahas kenapa pilih Jokowi dan JK, dan saya masih ditemani oleh Ketua Tim Satwa Sakato Pak Firdaus HB, dan juga langsung didampingi oleh Pak Dato Arnold. Tadi kita tersekat terhadap ini pengaruh saudagar Minang dan perantau. Ini sangatlah signifikan. Tapi para perantau itu kan juga memilih yang lain. Nah, seberapa optimiskah para Gebu Minang sendiri yang dikomandoi oleh Bung Firdaus Abe untuk menguatkan pada dukungan ini? Oke, saya luruskan dulu. Saya dulu Ketua Gebu Minang Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Tempo hari sudah ada pergantian, jadi sudah 10 tahun saya di situ sudah cukup. Saya lebih banyak sekarang di nasional. Jadi saya diangkat oleh Ketua Umum Gebu Minang Pusat, Pak Yamin Datuk Tan Maliputi, itu sebagai Korwil Indonesia Timur. Ini pertanyaan yang bagus dan sensitif saat ini. Selama ini pilpres itu, calon-calon itu ada di sana, di sini, di situ, dan di belakang, di depan. Ada 4 calon. Sehingga ketika kita rapat atas nama organisasi, selalu dikatakan di Gebu Minang tuh, wah kita organisasi tidak bisa berpihak nih. Walaupun ada Pak JK di situ, Semando, tapi kita tersebar di mana-mana. Nanti kita pecah-pecah, sulit. Oke. Sehingga kita dahulu itu hanya orang saja yang tampil, tidak organisasi. Tapi kali ini tidak. Kali ini hanya pertandingan tuh berdua. Di situ atau di sini, Semando atau tidak. Jadi kalau tidak pilih Semando berarti tidak, selesai. Nah, saya sampaikan gitu dalam rapat. Akhirnya Gebu Minang Pusat dengan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan pernyataan resminya dan menandatangani deklarasi. Deklarasi yang kita bacakan di Jakarta itu ditandatangani oleh saya sebagai Ketua Relawan Tua Sakato, Gebu Minang oleh Pak Yamin Datuk Tan Meliputi, dan Pak Fahmi Idris mewakili tokoh masyarakat. Jadi resmi organisasi Gebu Minang mendukung Semando Nenek Mama berpasangan menjadi wakil dari Jokowi dalam pilpres yang sekarang ini. Baik, sekarang tapi kalau Minang keseluruhan tidak bisa kita mengklaim, tapi kami menyebutnya adalah semua orang Minang yang bernaung di bawah Tua Sakato akan memilih Jokowi JK. Oke, baik. Ini tanggapan dari Pak Datuk, ternyata para perantau ini dan juga para saudagar dan juga Gebu Minang sudah satu suara terhadap dukungannya. Pak Datuk menanggapinya seperti apa? Ya, kebetulan saya juga berdomisili di Jakarta. Berdasarkan pengamatan saya, ya pada dasarnya sebagian besar bahwa masyarakat perantau itu sudah barang tentu akan mendukung Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Di dalam tanda petik Pak Yusuf Kalla selaku orang Semando. Tetapi persoalannya ada 1-2 yang tidak setuju, yang tidak sepakat. Itu menurut saya itu hal-hal yang lumrah, itu manusiawi saja. Ya. Oke, baik. Ini kita mengarah kepada black campaign ataupun negatif campaign yang saat ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Kalau saya sebagai mengamati ini kedua belah pihak, dan ada hal yang menarik adalah isu pelanggaran HAM yang dilakukan, yang dihembuskan untuk Prabowo. Dan saya mau melihatnya kepada Pak Datuk ini sebagai seorang, kalau kita katakan perwira Laksamana, dan ke beliau ini perwira pensiunan. Bapak melihat bagaimana TNI hari ini, kok pada ribut semua sih? Begini, apa yang terjadi pada tahun 98, saya waktu itu masih berdinas aktif. Tentu barangkali saya bukan dalam kapasitas saya pada waktu itu untuk melihat secara dalam, karena setiap perwira di lingkungan ABRI pada waktu itu, DKP itu sudah ada prosedurnya. Jadi yang menjadi anggota DKP itu sama atau satu tingkat pangkatnya. Padahal waktu peristiwa 98 itu saya masih berpangkat Letnan Kolonel pada waktu itu. Tapi beginilah, saya tidak mau dan tidak kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Tapi penjelasan-penjelasan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun administrasi, oleh pelaku-pelaku sejarah pada waktu
ya itulah barangkali yang dipahami gitu, ya itu saja. Jadi saya tidak akan memberikan penilaian, tidak akan memberikan pembeberan karena itu di luar kapasitas saya. Oke, baik. Kalau saya lebih mengarah kepada ketika tidak mau menilai itu, kita melihat figur dari Jokowi. Jokowi itu kalau dikatakan tidak segahar atau tidak punya pangkat apapun terhadap apapun seperti yang di sebelah. Sebagai orang purnawirawan, kenapa Bapak melihat sosok Jokowi ini seperti apa untuk masalah ketegasannya? Kalau itu yang ditanyakan kepada saya, justru saya melihat Jokowi itu adalah sosok yang tegas. Begini Mbak, secara kasat mata ketegasan seseorang itu bisa dilihat daripada kata-katanya, daripada gerak-geriknya. Ini secara kasat mata yang bisa dilihat. Ketegasan ini khususnya di dalam lingkungan TNI, khususnya militer, itu kita dapatkan dari bangku pendidikan. Dasar kemiliteran kita dapat. Diajarkan bagaimana berbicara, bagaimana bersikap. Itu diajarkan. Tapi Pak Jokowi tidak pernah mendapat pendidikan militer seperti itu. Ia berbeda tampilan tata bicaranya, tampilan gerak-geriknya dengan yang mengalami pendidikan militer jelas berbeda. Tetapi parameter dari suatu ketegasan kan tidak tergantung kepada kata-kata yang diucapkan, tetapi tergantung kepada sikap, tergantung kepada perilaku, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana teguh kepada tujuan yang sudah ditetapkan. Itu jadi bukan tergantung kepada bagaimana tampilan dan kata-kata. Itu. Oke, baik. Ini kepilihan dari ketegasan tidak hanya dari suatu kata-kata, dan ini keluar dari seorang Laksamana 1 TNI bahwa melihatnya lebih ketegasan pada sikap. Kita melihat ke Bung Firdaus ini untuk memenangkan hati Sumatera Barat, ini tentunya harus ada strategi, dan apa untungnya rakyat Sumatera Barat memilih Jokowi. Tapi saya belum mendengar program masa depan Jokowi terhadap Sumatera Barat. Apakah akan masuk pada Sumatera Tengah terhadap pembangunan yang di dalamnya juga ada sumber. Kita cari contoh adalah Tol Sumatera. Mungkin sebagai ketua tim relawan atau yang sudah berada di nasional ada kesebut-sebut terhadap itu. Oh, tentu. Kalau kita kaitkan dengan Sumatera Barat dan figurnya Jokowi ini kan pengusaha, ya. Jadi dia akan tentu lebih mudah konsennya untuk pengembangan dunia usaha dan segala macam. Orang Minang ini kan menonjol di dua sisi, dagang dan pendidikan. Jadi orang Minang berdarah dagang. Program-program di ranah Minang ini nanti untuk masalah pasar dagang itu sudah sehari-harinya Jokowi lah. Dan Jokowi juga tidak suka dengan mall-mall yang berlebihan itu. Nah, di kita memang pasar tradisional itu yang diinginkan oleh masyarakat, akan tumbuh dan berkembang itu. Kalau kita lihat juga di sebelah lah, tetangga sebelah misalkan ya, kita sejauh yang kita tahu dulu kita menyebut ada MP3I ya, Master Plan Percepatan Pengembangan Ekonomi Indonesia kan. Ketua timnya itu kan langsung Pak Hatta Rajasa. Tidak menjadi prioritas itu Sumatera Barat. Jadi nggak dilihat itu Sumatera Barat oleh beliau kan. Ya, baik. Nah, tapi kalau ada Jokowi JK, saya yakinlah nanti mungkin itu bisa direvisi sedikit lah, atau dibuatkan koneknya bagaimana dengan Sumatera Barat. Karena ada di situ semando kita, dan Jokowi pasti konsen bagaimana ke depan UKM-UKM, PKL-PKL, pedagang-pedagang, pasar-pasar tradisional itu menjadi kekuatan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Motornya nanti adalah ranah Minang. Cocok program Jokowi dan figur Jokowi untuk orang Minang. Baik, pembangunan infrastruktur yang tadinya tidak dalam konsep M3E1 tadi, ini juga akan masuk dalam konsep Jokowi nantinya? Oh, pasti. Untuk sumber? Nah, pasti, kita mintakan itu. Oke, baik. Ini ada hal yang menarik ketika debat kemarin saat Jokowi dan Prabowo menyinggung soal industri kreatif.
Tadi kita tahu sendiri Sumbar ini industri kreatifnya juga banyak. Apakah ada juga konsep kita yang bisa dikembangkan di Sumbar terhadap pemenangan strategi itu? Ya, justru Sumbar cocoknya dengan industri kreatif. Sumbar tidak cocok dengan industri besar. Jadi mana ada pabrik di Sumatera Barat? Satu-satunya pabrik Sumatera Barat semen Padang. Itu pun anak perusahaan dari dulunya semen Gresik gitu kan ya. Tidak akan ada pabrik rokok di sini, tidak akan ada pabrik gula. Tidak ada orang mau jadi buruh. Tapi kalau yang kreatif itu banyak Sulaman. Kemudian kalau di Koto Gadang itu perak dan segala macam. Ini akan diberdayakan lagi dengan adanya program Jokowi JK dalam masalah industri kreatif ini. Jadi sangat cocok untuk Ranah Minang industri kreatif, bukan industri besar di Ranah Minang yang cocok. Oke, baik. Ini terhadap suatu kalau kita katakan program-program yang harus diselaraskan untuk kesumbarnya, ya. Karena apa untungnya juga kita memilih kalau tidak ada feedback untuk Sumbar sendiri. Dan bicara tentang Black Campaign, ini ada hal yang menarik yang mungkin yang bisa kita minta klarifikasinya. Ini ada agenda penting, ini tentang Jokowi terhadap kesejahteraan guru. Dan di Sumbar ini, isu Sumbar ini terhadap pasangan ini katanya akan menghapus tunjangan guru. Terhadap hal ini bagaimana? Karena guru-guru di Sumbar ini sudah ketar-ketir ini. Inilah yang kadang-kala kita geleng-geleng kepala ya, kehebatan mereka memutarbalikkan fakta, kehebatan mereka kelompok sebelah ini menyebarkan isu-isu yang black campaign itu ya. Tidak ada seperti itu. Jadi mereka itu betul-betul sistematis kayak yang tabloid obor dan lain sebagainya, mengatakan Jokowi begini begitu, termasuk tadi yang tunjangan guru, nggak ada seperti itu. Tidak seperti itu. Oke, baik, tidak seperti itu. Dan apakah yang untuk Sumbar yang akan diuntungkan, itu yang akan kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Datuk dan juga Bung Firdaus, silakan ngopi dulu karena kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Dan pemirsa tetaplah di Ngopi. Oke, Pak Firdaus, ini coba berikan saya satu alasan kenapa rakyat Sumatera Barat ini harus memilih Jokowi JK.